dikeluarkan jutaan dolar untuk menggaji lalat. Last kali jumpa lalat ternyata ada penyakit di salah satu sayapnya dan penawar pada sayap yang sebelah. Terbukti. Padahal baginda Rasulullah SAW sudah bersabda tentang hal sedemikian 14 abad yang lalu, walaupun tak pakai tak pakai mikroskop. Penonton dirahmati oleh Allah, ayat itu secara bahasa artinya tanda. Maksud daripada ayat di dalam Al-Quran ada 2 ayat. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat maqru'ah. yakni ayat kauniyah, tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah, eksisnya Tuhan. Itu adalah melalui alam semesta. Adapun ayat yang kedua, tanda yang kedua adalah ayat berupa firman. Itu arti ayat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Imam, salah seorang imam besar, saya ingat Al-Imam Zamakhsyari atau Al-Imam Ar-Razi, ketika berjalan di tengah-tengah padang pasir dan nampak satu kemah dan singgah di kemah tersebut untuk meminta air. Lalu kemudian tuan punya kemah mengatakan air yang ada hanya terhad yang cukup untuk kami sekeluarga. Yakni nak bagi tapi kami perlu. Maka kata seseorang yang meminta air itu mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang sedang meminta air kepada kamu? Bertanya kepada tuan punya kemah. Kata tuan punya kemah, siapa yang meminta air kepada aku? Katanya, yang meminta air kepada kamu ini adalah seorang alim besar yang dia pandai di dalam membuktikan keberadaan Allah dengan dalil alam, dengan 1000 dalil, dengan yakni dalil logik, dengan 1000 dalil. Maka kata, yakni seorang imam besar, Imam Zamakhsyari atau Imam Ar-Razi, yakni dikenali dengan ulama besar yang pandai dalam ilmu falsafah dan ilmu dalam ilmu ilmu yang mengedepankan tentang hasil logikal. Al-Imam Az-Zamakhsyari dan juga Al-Imam Ar-Razi. Maka kata tuan punya rumah itu mengatakan, takkan nak buktikan Allah ni mesti ada 1000 dalil logik untuk dibuktikan keberadaan Tuhan. Saya kalau berjalan di tengah-tengah padang pasir, lalu saya nampak, maaf cakap, kotoran onta, saya tahu tadi onta lalu di sini. Kalau nampak kotoran kambing, saya tahu tadi kambing lalu dekat sini. Yakni melalui kotoran binatang saja kita boleh tahu siapa yang lalu di sini. Walaupun tak nampak kepada binatangnya. Lalu kita melihat alam ini, dunia ini, langit, buat matahari, bulan, planet, bintang. Tak cukup ke untuk nak membuktikan keberadaan Tuhan sehingga dibuktikan dengan 1000 dalil hasil logikal. Simpelnya adalah kata Imam Zamakhsyari mengatakan alaina bi imanil ajawiz. Iman macam orang tua ni yang betul. Tak perlu susah-susah nak membuktikan keberadaan Tuhan, cukup dengan melihat kepada alam, pasti akan sampai kepada yang Maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang pertama, oleh sebab itu Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk. Apa ayat-ayat kami di ufuk? Adakah firman? Ayat-ayat yakni alam, al-kaun, planet, matahari. Kemudian akan ditunjukkan ayat-ayatnya di bumi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu berfikir bagaimana onta itu dicipta? Saja berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfikir pada ciptaan onta. Bukankah zaman kita sekarang pun
ahli saintis kaji berbagai macam kajian. Ternyata sampai kepada bahagian lalat, ada banyak mata pada lalat. Lalat yang kecil itu yang kacau kita kadang kalau makan. Keajaiban sehingga pakar saintis sampai belajar dekat universiti tertinggi yang dikaji makhluk kecil namanya lalat. Dikeluarkan jutaan dolar untuk mengkaji lalat. Nah, sekali jumpa lalat ternyata ada penyakit di salah satu sayapnya dan penawar pada sayap yang sebelah. Terbukti. Padahal baginda Rasulullah SAW sudah bersabda tentang hal sedemikian 14 abad yang lalu, walaupun tak pakai tak pakai mikroskop, tak pakai alat apapun juga, ilmunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza tentang ayat kauniyah, tentang ayat alam ini. Oleh sebab itu diajak banyak kali di dalam Al-Quranul Karim untuk kita bertafakkur. Awalam yaraw anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka berfikir bagaimana kami turunkan air kemudian dibasahi tanah ini, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh begitu saja kah? Diajak bertafakur tentang alam, tentang tanda-tanda Allah di atas. Orang pun kaji ilmu astronomi, NASA kaji kemana kan. Ya ma'asyiral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa sultan. Wahai sekalian jin, dicabar jin, bukan hanya manusia, jin pun dicabar. Apa sebabnya? Jin punya kekuatan untuk terbang kemana-mana. Manusia kena pakai alat, pakai itu semua kan. Pakai alat untuk supaya melepasi kepada batasan tertentu, hampa udara di atas, boleh pakai oksigen. Jin tak perlu. Jin pun dicabar oleh Allah. Ya ma'asyiral jinni wal ins, hai jin dan manusia, kalau kamu mampu untuk menembusi ini alam ini ke atas, fanfudhu, silahkan cari, terokai ini alam. La tanfudhuna illa bisultan, kau tak akan mampu melainkan dengan sultan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesemua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam ini untuk mencabar akal manusia, untuk bertafakkur tentang ciptaan Allah supaya mengenali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.